Selamat datang di Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Galilea, Tanjung Priok. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu Advent keempat ini, itu disebut Minggu Rorate Culi, yang berarti hai langit, teteskanlah keadilan dari atas. Itu terdapat pada Yeremia 45 ayat yang ke-8. Dan pada minggu ini kita mengingat bagaimana Allah menyatakan perbuatannya yang membela dan membesarkan kita melalui kedatangan Sang Mesias. Kita beroleh damai sejahtera Allah dan bersama diajak untuk memiliki ketaatan seperti Maria sebagai pribadi yang terlibat dalam karya keselamatan Allah. Nantikan Juru Selamat kan datang bagi kita. Marilah kita menyambut firman Tuhan dan kita sama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 84, bait yang pertama hingga yang ketiga.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengutus anak tunggalnya bagi kita. Amin. Kasih Kristus menerangimu dan memberi damai sejahtera. Kebaktian Minggu Advent keempat ini bertemakan meneladan Maria yang taat. Dengan nas pembimbing diambil dari Lukas 1 ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Disambut pujian Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 2. Marilah kita merendahkan hati di hadirat di hadapan Allah dan mengakui segala kesalahan kita. Ya Allah, seringkali kami menyimpang dari jalan-Mu. Ketika pergumulan berat mendera, kami mudah mengingkari janji kami untuk taat dan setia. Jalan yang Kau tunjukkan sering kami abaikan, dan kami memilih jalan mudah yang menurut kami menguntungkan. Yang tersisa kini hanyalah rasa sesal dan malu. Kuasailah hati dan pikiran kami. Dalam iman kepadamu kami berseru, sambut Kidung Jemaat 25.
Demikianlah saudara diundang untuk berdiri dan kita mendengarkan berita anugerah pengampunan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat pertama dan kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan kita menyambut anugerah pengampunan dari Tuhan dan hiduplah dalam damai dengan pujian 33, Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Jemaat tetap berdiri. Kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk memuji melalui pembacaan Mazmur. Dan pagi hari ini pembacaan Mazmur dari Mazmur 89 akan kita baca dari ayat yang pertama hingga yang ke-19. Dan setelah selesai nanti kita sama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 48. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau?
Engkau yang memerintah kecongkakan laut, Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Punyamulah lengan yang perkasa. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Karena namamu, mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Kidung Jemaat 48 kita nyanyikan bersama. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Rohul Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk pembacaan firman Tuhan. Minggu Advent keempat ini kita mengambil bagian firman Tuhan dari Injil Lukas, pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pimpinan Tuhan yang menghantar kami untuk setiap tahapan dalam hidup kami sebagai pribadi, sebagai persekutuan. Kami bersyukur kami boleh juga memasuki masa Advent yang keempat dengan renungan yang akan kami, firman Tuhan yang akan kami renungkan, dan perenungan ini juga yang akan melengkapi kami di dalam memaknai masa penantian ini ya Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada kami pengertian sekaligus juga kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi firman yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Injil Lukas pasal 20 yang ayat 26 sampai 38 dari pasal yang pertama, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya,
Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang menerima firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Saudara, di dalam kita menghayati masa Minggu Advent yang keempat ini, kita disapa oleh tema meneladani Maria yang taat. Memang Maria adalah salah satu tokoh yang berkaitan langsung, berhubungan erat dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Saudara, bagaimana sosok Maria, Ibu Yesus ini? Bagian ini akan memberikan gambaran yang tepat sekali tentang bagaimana atau siapakah sebenarnya Maria itu, tepatnya bagaimana kepribadiannya, karakternya dalam hubungan dia dengan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi ada dua kalimat dari satu percakapan yang terjadi antara malaikat dengan Maria itu. Ada dua kalimat yang dia ungkapkan di dalam mendengar kabar yang diberitakan kepada Maria, kepada dirinya. Yang pertama, satu pertanyaan. Bagaimanakah mungkin dia bisa hamil sebab dia belum bersuami? Ini diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-34. Jadi berita yang dia dengar dari malaikat membuat dia bertanya, mengungkapkan pertanyaan, bagaimana mungkin dia bisa hamil sebab dia belum bersuami. Nah, terus apalagi yang dikatakannya? Pada akhirnya dia mengatakan di dalam ayat yang ke-38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dia hanya mengungkapkan dua kata itu, dan pada akhirnya kita lihat bagaimana dia menerima apa yang diberitakan, kabar yang diberitakan kepada malaikat itu kepadanya. Dia ungkapkan, menunjukkan bahwa dia bukan cuma sekedar nerimo, bukan cuma sekedar pasrah, tetapi yang jelas dia menunjukkan sosok yang begitu taat dengan apa yang memang menjadi rancangan Allah dalam hidupnya. Walaupun kalau bisa dikatakan bahwa sikapnya itu adalah suatu sikap yang nekat, Kalau bisa dikatakan
sikap yang benar-benar mungkin sangat nekat gitu. Karena apa? Karena banyak yang menjadi konsekuensi dari sikap untuk menerima diri untuk mau mengandung dalam status dia belum menikah gitu ya. Nah, apa yang diungkapkan di sini adalah suatu hal yang sungguh luar biasa, satu hal yang begitu sempurna menunjukkan Maria adalah seorang yang taat. Dia bisa menerima hukuman sebenarnya atas respon dia, atas kesediaan dia, ya, untuk mau menerima kenyataan tersebut, gitu ya. Dia bisa bukan cuma sekedar hukuman secara sosial, gitu ya, tetapi bagi orang Israel pada masa itu yang sangat taat pada hukum Taurat, seorang perawan yang kedapatan hamil sebelum menikah, sekalipun sudah bertunangan, ya, dalam statusnya kan Maria ini bertunangan dengan Yusuf, tetapi anak yang dikandungnya itu apabila bukan anak dari tunangannya, maka dia harus menerima hukum mati dengan cara dirajam batu, ya. Itu pernah diungkapkan di dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 24, ya. Hamil saja dalam status tunangan itu sangat dihukum, ya, ada hukuman. Tetapi apalagi hamil tetapi bukan dari benih dari tunangannya, ya, dia harus menerima rajaman hukum mati dengan dirajam batu. Tapi resiko yang begitu besar yang dapat dia terima gitu oleh Maria dalam penerimaannya itu tidak menciutkan dirinya, tidak membuat dirinya menjadi gentar. Maria tetap taat. Dia mengerti bahwa ini adalah rancangan Tuhan. Dan dia memahami bahwa menerima rancangan Allah adalah berarti taat pada kehendaknya, dan dia percaya juga bahwa di dalam ketaatan itulah Allah akan menyertainya. Allah akan memampukannya, sehingga dia sangat meyakini tidak ada hal yang mengancam jiwanya atau dirinya dan kehidupannya. Kalau dia taat, kalau dia patuh akan perintah Allah. Maria mendengar kabar yang begitu memberikan sukacita bukan hanya dirinya tetapi juga bagi dunia, karena Maria menerima bahwa melalui diri dan kehidupannya akan lahir sang juru selamat, disebut Allah, anak Allah yang maha tinggi. Ini yang dinanti-nantikan oleh Maria dan banyak orang Israel ketika itu, ya. Dan dia percaya, bahkan dia bersyukur bahwa kalau dia taat, kalau dia patuh pada apa yang Allah tetapkan, maka yang dibutuhkan adalah kesediaan. Dia siap melakukan apa saja, dia siap untuk menjalani apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan, karena dia mau memberikan dirinya untuk menjadi alat Tuhan bagi menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Jadi segala resiko, bahaya yang mengancam tidak menyurutkan niatnya, tidak menyurutkan hatinya untuk taat. Dia mengatakan bahwa hatinya atau dirinya adalah hanya seorang hamba Tuhan. Hati hamba adalah hati yang taat untuk tetap memilih, ya, tunduk kepada firman-Nya, taat kepada perintahnya, sekalipun pilihan yang diambilnya mengandung risiko. Tapi ternyata memang benar bahwa ketaatan itulah yang menyelamatkan bukan hanya Maria, bukan hanya bangsa Israel, tetapi semua orang yang
percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana kemudian semua lidah akan mengaku dan lutut akan bertelut bahwa Dia adalah juru selamat. Peristiwa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu dengan jalan yang Allah tetapkan di dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh menunjukkan semua pihak yang terlibat di dalamnya adalah pihak-pihak atau orang-orang yang taat. Maria, Yusuf, murid-murid, dan juga Kristus sendiri. Hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya memberikan teladan kepada kita. Ternyata ketaatan itu tidak akan pernah sia-sia. Artinya ketaatan itu tidak akan pernah memberikan suatu kehidupan yang sengsara atau dalam arti yang tidak ada pertolongan, ya. Tapi sebaliknya, memang ketaatan itu terkadang atau seringkali membuat beban yang tidak ringan, ya. Ketaatan terkadang membuat hidup tidak nyaman, tetapi pada akhirnya ketaatan juga menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik, yang lebih indah. Bagaimana Kristus taat pada perintah Allah Bapanya, tidak ada hal lain yang dilakukannya selain meneladankan juga ketaatan di dalam kehidupan kita. Dan inilah juga yang menjadi teladan bagi kita. Meladani Maria, meneladani Yesus Kristus adalah satu cara yang membuat kita bisa bertahan di dalam segala pergumulan-pergumulan yang kita tengah hadapi bersama. Walaupun sekali lagi mengekspresikan, mengaktualisasikan diri sebagai orang-orang yang taat itu tidak mudah, ya. Ada banyak tantangan, tetapi yang pasti adalah bahwa kalau kita hidup dalam sikap hidup yang taat, maka tantangan itu akan dapat kita atasi. Karena kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini memang seperti domba di tengah kawanan serigala. Ada banyak pilihan-pilihan yang diberikan oleh dunia ini. Kalau mau hidup nyaman terus, ya, maka mungkin ada banyak orang juga yang mengabaikan ketaatan kepada Kristus. Jalan yang kita tempuh memang adalah jalan salib, Via Dolorosa. Tetapi pada akhirnya tidak ada hal yang sia-sia. Selalu ada keindahan di akhir perjalanan, bahkan di tengah perjalanan itu sendiri. Karena kita bersama dengan Kristus. Karena kita bersama dengan Allah yang Immanuel. Ketaatan kita pada masa sekarang ini adalah bagaimana kita dapat tetap taat dengan hal-hal yang telah ditetapkan bersama untuk membangun kehidupan yang harmonis, keselamatan bersama. Saudara, di masa pandemik yang masih belum berakhir di akhir tahun ini, malah kita sangat prihatin karena memang secara statistika, ya, ternyata jumlah penderita maupun tingkat kematian di Indonesia di Asia Tenggara adalah yang paling tinggi. Ya, kita tidak tahu memang kalau seperti Vietnam, Thailand itu mungkin mereka banyak bohongnya, ya, negara komunis, ya, negara sosialis seperti Vietnam itu saya sih tidak terlalu percaya begitu bahwa mereka melandai gitu, bahkan cenderung menurun, ya, banyak kebohongan yang diciptakan, ya. Tapi kita ini hidup dalam situasi yang memang masih belum aman, ya, masih belum nyaman. Sebab itulah ada banyak hal yang mungkin kita rubah dalam cara kita beribadah, dalam cara kita bersyukur, dalam cara kita mengungkapkan kita bersuka cita menyambut segala sesuatu, termasuk juga dalam menyambut kelahiran Kristus.
Kita percaya hanya di dalam tahun ini saja kita alami demikian, karena kita yakin Tuhan menolong kita di tahun-tahun yang akan datang. Kalau pemerintah ya, biarlah kita juga mau taat. Kita mau ambil bagian di dalam menyatakan keselamatan bersama di tengah-tengah masyarakat. Karena kita adalah terang dan kita mau meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, yang Maria perbuat, hidup dalam ketaatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami jemput Ibu Bapak bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama gereja dari segala ampat dan tempat. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Kita menaikkan syafaat kita. Kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami terima, meladankan kepada kami bagaimana sosok Maria yang taat, dan mengingatkan kepada kami bagaimana perjalanan kehadiran Juru Selamat di tengah dunia ini menunjukkan sikap-sikap yang taat, yang patuh pada perintah Allah Bapa. Tolong kami Tuhan supaya kami pun selalu taat, selalu setia, memegang erat apa yang menjadi perintah Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Perintah Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan adalah perintah yang juga adalah kesetiaan pada kami juga untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kami taat pada aturan yang ada, kami taat untuk membangun keharmonisan, keselamatan, hidup bersama di tengah-tengah masyarakat di dunia ini, penuh dengan berbagai macam tantangan. Berita sukacita yang Maria dengar adalah berita sukacita bagi kami semua juga, bahwa Tuhan berkenan juga memakai kami menjadi alat keselamatan, mitra kerja Allah di dalam mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah, menjadi alat keselamatan di tengah dunia. Tolong kami juga Tuhan, supaya kami merespon dengan baik dan benar segala berita yang ada, segala berita yang terjadi juga di dalam kehidupan kami, yang kami boleh seleksi dengan begitu hati-hati apa yang menjadi berita yang tidak menyelamatkan atau berita yang tidak menciptakan keharmonisan dalam masalah keselamatan, dalam masalah kesehatan dan sebagainya. Biarlah tidak kami dengar, tetapi bagaimana kami dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan menyaring berita dan mengambil hal-hal yang positif untuk membangun kehidupan damai, sejahtera, dan juga ada di dalam keharmonisan satu sama lain. Di masa pandemik yang masih terjadi sekarang ini, tolong kami Tuhan supaya kami tetap taat pada prokes yang ada. Kami selalu bertekun untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami juga berdoa bagi situasi dan kondisi sosial politik bangsa kami. Berbagai hal yang terjadi di waktu belakangan ini, bahkan sebenarnya sudah lama terjadi, yang sangat mengancam negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi
Kami yakin bahwa Tuhan yang akan memberikan ketegasan, memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa dan aparat keamanan untuk bisa membangun suasana yang aman, jaminan yang aman bagi setiap orang yang menjadi warga negara dan kami sebagai bangsa Indonesia. Bapa di surga, kami merayakan kelahiran Tuhan mungkin pada tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi biarlah kami dipersiapkan untuk tetap memiliki sukacita dan bersyukur dalam keadaan apapun, karena Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai dan hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk juga berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang pada pekan ini juga menerima pertambahan usia. Kami mau berdoa bagi anak kami Eben, putra dari Bapak Adi dan Ibu Fani. Tuhanlah yang memberkati kehidupan anak kami ini dan menyertai di dalam cita-cita yang akan diraihnya. Kami mau berdoa juga bagi kesembuhan dari Bapak Fatah, di mana kami mendengar bahwa kondisinya semakin menurun Tuhan karena tidak ada intake bagi makanan atau minuman yang mau diterimanya. Tolong Tuhan berikan kekuatan kepadanya dan juga kemauan untuk mau makan dan minum dengan teratur. Demikian juga Tuhan berikan kesadaran kepadanya untuk mau mematuhi apa yang ditetapkan oleh para dokter. Berikan kesabaran, kekuatan juga kepada istri dan seluruh anak-anaknya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang ada dalam duka cita karena Tuhan memanggil adik yang terkasih di dalam kehidupan keluarga, Bapak Freddy Latuputi. Setelah beberapa waktu yang lalu juga kakak dari Bapak Freddy juga telah Tuhan panggil. Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan penghiburan yang daripadamu pada keluarga Bapak Freddy Latuputi di dalam mengatasi duka citanya. Kami bersyukur Tuhan menghantar di Jakarta dengan tak kurang suatu apapun. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Gloria yang tengah bertugas di Ambon, ya Tuhan, untuk acara yang diikutinya, kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan lancar dan kembali ke Jakarta dengan tak kurang suatu apapun. Pemulihan dari Ibu Ruth, dari Ibu Vera, dan mungkin juga saudara-saudara kami yang lain, di antaranya juga tentunya Ibu Ede, ya Tuhan, kami syukuri. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan kesehatan dari saudara-saudara kami ini. Tuhan lindungi kami semua, berikan kekuatan, kesehatan, dan jauhkan dari segala mara bahaya. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi seluruh upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan vaksinasi bagi seluruh warga Indonesia ini dengan persiapan yang dilakukan. Tolong Tuhan, supaya semuanya tidak sia-sia. Ada hasil yang positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kami semua sebagai bangsa Indonesia ini, ya Tuhan. Bahkan dunia ini, ya Tuhan. Bapa di surga, inilah rangkaian syafaat kami yang jauh dari sempurna, yang kami mau sempurnakan dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kami demikian. Kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita sekalian.
persembahkanlah syukurmu sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ayat ini diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Mari kita menghimpun persembahan dan akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 298. Jemput Ibu Bapak bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan ini. Ya Allah Bapa yang menyatakan kasih dan setianya kepada kami, di hadapan-Mu kami datang membawa hati yang telah dibaharui. Kami rindu untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah dalam semangat ketaatan dan kesetiaan kepadamu, kami pun senantiasa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu di dunia ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan sampaikan warta jemaat di dalam pekan mendatang. Yang pertama adalah mengenai kegiatan-kegiatan kebaktian kategorial. Itu untuk sementara
diistirahatkan menjelang perayaan Natal ini, dan yang terakhir kemarin kebaktian KRT tanggal 17 Desember. Kemudian yang kedua, di dalam rangka perayaan Natal, kita mentaati himbauan dari Majelis Sinode GKP maupun Majelis Sinode PGI. Begitu juga memperhatikan surat edaran dari pemerintah bahwa Majelis Sinode maupun Majelis Sinode GKP maupun PGI itu menghimbau untuk sementara tidak melaksanakan kegiatan perayaan Natal. Hal ini dimungkinkan antisipasi jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan adanya suasana yang pertama pandemik, yang kedua adalah situasional yang kurang kondusif. Jadi kita mencoba untuk menghindari kerumunan-kerumunan yang kita lakukan. Walaupun jemaat kita kecil, namun ini kita antisipasi karena seluruh gereja GKP sepakat untuk tidak melaksanakan perayaan Natal. Nah, untuk itu perayaan Natal kita akan digabung sekaligus dengan kebaktian Natal pagi hari tanggal 25. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan berkumpulnya jemaat di malam hari, maka untuk sementara kita hindarkan, yaitu kegiatan malam Natal kita tidak lakukan. Kemudian akhir tahun juga kita hindarkan. Ini untuk sementara waktu. Jadi kita antisipasi, ya, walaupun jemaat kita kecil, namun kita ikut mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kemudian yang ketiga, bahwa kebaktian awal tahun atau menyambut tahun baru tetap kita laksanakan karena ini sekaligus perjamuan kudus. Untuk itu kami juga mengundang ibu bapak sekalian untuk bisa bersama-sama hadir dalam rangka kebaktian tersebut karena ini merupakan perjamuan kudus. Dan kami informasikan kembali bahwa malam tahun baru kita tidak lakukan kebaktian sebagaimana biasa. Jadi ini menghindar, ya, atau menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kemudian kami informasikan juga bahwa untuk di bulan Januari nanti diperkirakan minggu ketiga itu ada baptisan kudus. Jadi mohon ibu bapak atau yang mempunyai saudara yang belum membaptiskan anak-anaknya atau putra-putrinya bisa dilaksanakan minggu ketiga bulan Januari. Dan informasi lebih akuratnya nanti kita akan susulkan. Kemudian yang paling penting untuk kita semua adalah kita tetap waspada di dalam rangka pandemik ini. Jaga, ya, kita harus senantiasa
mentaati protokol kesehatan. Yang pertama, kita memakai masker yang benar, memakai masker karena virus ini bisa menempel pada sesuatu benda atau beterbangan yang kita bisa hirup. Ya, jadi memakai masker dengan mencuci tangan dari manapun kita aktivitas, dari manapun, keluar dari manapun, keluar rumah dan sebagainya, kita pulang mencuci. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga jarak dari kerumunan-kerumunan. Ya, dimanapun kita harus menjaga kerumunan, menjaga jarak. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan pola hidup yang sehat. Hidup yang sehat gimana? Bisa saja kita melakukan berjemur di pagi hari, ya. Kita mungkin bisa olahraga sejenak supaya badan kita tetap fit atau sehat, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Ini mohon diantisipasi oleh Bapak Ibu sekalian, karena sebagaimana yang kita dengar, ya, bahwa Spanyol, Prancis, Amerika ini sudah antisipasi virus ini ke level yang kedua atau seri kedua, karena ini lebih ganas yang kedua ini. Spanyol, Prancis, Amerika ini kan yang sudah dahulu kita dia terkena, baru kita di bulan Maret baru mulai kita. Jadi tahun depan ini mereka sudah antisipasi. Oleh sebab itu, ibu bapak sekalian, mohon ini menjadi perhatian bagi diri kita pribadi maupun keluarga kita. Jadi selalu mengingatkan, ya, satu dengan yang lain. Tidak ada salahnya kita menegur satu dengan yang lain, ini untuk kebaikan kita bersama atau kebaikan keluarga. Kita harus tetap mentaati, ya, tetap mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah atau protokol kesehatan. Memang di dalam ibadah ini seringkali kita sedikit kecewa, wah nggak bisa Natal bersama, nggak bisa ini itu dan lain sebagainya, apalagi di momen-momen yang sangat-sangat berharga bagi kita sekalian. Namun ini semualah harus kita terima untuk antisipasi apa yang dihimbau oleh Majelis Sinode GKP maupun dari Sinode PGI, ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian. Tetap semangat, ya, gunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya, karena tidak ada yang kebal terhadap virus ini, siapapun, entah itu presiden, entah itu, tidak ada yang kebal. Kalau kena ya sudah. Jadi kita sebagai masyarakat harus senantiasa bisa antisipasi diri pribadi. Demikian yang kami sampaikan, untuk selalu kita mengingatkan satu dengan yang lain. Atas perhatian ibu bapak sekalian, terima kasih. Saudara, kiranya kita semua bisa mentaati apa yang menjadi aturan-aturan yang ada, baik melalui firman Tuhan dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kita sambut dengan pujian dari NKB 210 dengan berdiri.
Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Kecil, oh dia udah gede tuh.